pagi bro, besok ulangan. Masih ngapalin teori pengembangan wilayah? Sini, saya jelasin. Perkenalkan, nama saya Marcellus Thomas Prayogo, kelas 12 dari GOA. Ingin menjelaskan apa sih karakteristik dari pengembangan wilayah itu? Yuk, gue kasih tahu. Yang pertama ada kutub pertumbuhan atau growth pole theory. Inti dari teori ini adalah bahwa pertumbuhan ekonomi tidak terjadi secara merata di seluruh wilayah, melainkan hanya terkonsentrasi di pusat-pusat tertentu, disebut kutub pertumbuhan. Karakteristik kutub pertumbuhan bersifat dinamis dan tidak seragam. Kutub pertumbuhan bukanlah fenomena statis, melainkan sebuah pusat yang terus berkembang, memiliki daya tarik ekonomi yang lebih kuat, dan kehadiran kutub ini akan secara otomatis mempengaruhi wilayah-wilayah di sekitarnya, baik positif maupun negatif. Kita bisa memahami konsep ini. Mari kita lihat contoh sederhana berikut. Ada dua kota memiliki dua nasib yang berbeda, kota A dan kota B. Kota A adalah kota yang maju dengan fasilitas lengkap, pendidikan berkualitas, ekonomi stabil, transportasi umum yang memadai, dan infrastruktur modern. Sedangkan kota B adalah kota kecil yang berada di sekitarnya dengan fasilitas yang jauh lebih terbatas. Dalam skenario ini, kota A adalah kutub pertumbuhan. Ia memiliki daya tarik ekonomi yang lebih tinggi, menarik investasi, tenaga kerja, dan aktivitas bisnis. Sementara itu, kota B berperan sebagai wilayah pendukung. Di sini ada dua dampak yang bakal terjadi ke kota B. Dampak negatif yaitu terjadinya kesenjangan. Jika kota B tidak mampu beradaptasi, maka yang terjadi adalah ketimpangan. Kota A akan semakin maju dan berkembang pesat, sementara kota B akan tertinggal karena tidak memiliki daya tarik ekonomi yang seimbang. Sumber daya dan tenaga kerja potensi dari kota B akan bermigrasi ke kota A yang memperburuk kondisi ekonomi di sana. Dampak positifnya yaitu jika kota B mampu memanfaatkan keadaan dengan kota A melalui kerjasama dan sinergi, kota B dapat ikut tertarik untuk berkembang mengikuti pertumbuhan kota A. Hal ini bisa terjadi melalui investasi yang merambat ke kota B, pembangunan infrastruktur penghubung, dan transfer pengetahuan. Pada akhirnya, kota B pun ikut berkembang dan perlahan memiliki daya tarik ekonomi sendiri. Jadi, inti dari teori ini, peran wilayah pendukung. Kunci dari teori kutub pertumbuhan ini terletak pada tindakan pendukung seperti apa kota B. Apakah akan bersikap? Contoh lebih simpelnya lagi adalah, jika kita memiliki pertemanan orang kaya, maka kita akan tahu cara menghasilkan, mengelola, dan melipat gandakan uang. Maka, ada dua dampak yang bakal terjadi kepada kita, antara kita pergi ke pertemanan orang kaya tersebut dan meninggalkan teman kita yang lain, serta memperburuk keadaannya, atau malah ikut kaya seperti teman kita yang kaya ini tanpa meninggalkan teman kita. Dengan cara kita bisa bekerja sama walaupun bakal nggak kaya dia. Jadi kita simpulkan bahwa pembangunan wilayah bukanlah proses pasif. Keberhasilan suatu wilayah pendukung untuk berkembang sangat bergantung pada kemauan dan strategi mereka untuk berinteraksi dengan kutub pertumbuhan yang ada. Selanjutnya ada teori argopolitan, pengembangan wilayah yang berbasis agribisnis dan pertanian dengan tujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berusaha mengurangi kesenjangan antara kota dan desa. Argopolitan berfokus pada pengembangan wilayah pedesaan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Tidak bergantung pada kota-kota besar, tujuan dari adanya interaksi desa dan kota menciptakan rantai ekonomi yang saling menguntungkan, mendorong desa untuk menjadi pusat perekonomian baru, mengurangi kesenjangan antara kota yang semakin maju dan desa yang di situ-situ aja ataupun semakin memburuk. Hal ini dapat memicu kemarahan para warga desa akibat ketimpangan yang sangat tidak menguntungkan mereka. Yang ketiga adalah teori lokasi, membahas bagaimana letak geografis mempengaruhi kegiatan ekonomi, khususnya dalam sektor pertanian dan industri. Lokasi yang strategis dapat menentukan besar kecilnya keuntungan yang diperoleh dari suatu kegiatan ekonomi karena berkaitan erat dengan ongkos distribusi, kerusakan produk, dan kemudahan akses pasar. Yang pertama adalah teori lokasi pertanian. Semakin jauh lahan dari pusat pasar atau kota, maka keuntungan yang diperoleh petani akan semakin rendah. Alasannya ongkosnya mahal dan produk pertanian
memiliki resiko menurun kualitasnya selama perjalanan. Kita ambil contoh di sini ada petani A. Di pinggiran kota, dia bisa menjual hasil panennya dengan cepat dan murah ke pasar sehingga untungnya lebih besar. Sedangkan di sini ada petani B yang tinggalnya jauh di pegunungan, membayar ongkos jauh lebih mahal dan mungkin menghadapi resiko di mana produknya rusak pas sampai ke pasar, sehingga keuntungannya lebih kecil. Yang kedua, ada teori lokasi industri. Teori ini menjelaskan bahwa dalam memilih lokasi industri perusahaan harus mempertimbangkan efisiensi biaya, terutama dalam hal pengangkutan bahan baku, proses produksi, dan distribusi produk ke pasar. Tujuannya untuk meminim modal biaya produksi dan distribusi. Di sini ada terjadi 3 skema. Contohnya, yang pertama adalah skema lokasi di antara lahan bahan baku dan pasar di tengah-tengah. Cocok untuk industri yang bahan baku dan produknya itu cenderung memiliki berat yang seimbang. Tujuannya untuk menekan biaya distribusi total baik dari bahan mentah maupun bahan jadi. Skema kedua, industri yang lebih dekat ke sumber bahan baku. Cocok untuk produk mentah atau bahan bakunya lebih berat daripada bahan jadi. Nah, tujuannya untuk mengurangi ongkos pengangkutan bahan mentah. Tetapi, hal ini dapat memiliki kekurangan, yaitu lokasinya jauh dari pasar membuat industri lambat merespon permintaan konsumen. Apalagi kalau misalnya industri bahan bakunya mahal, otomatis pasti jadi mahal dong. Skema ketiga, cocok untuk industri di mana produknya jauh lebih ringan daripada produk jadinya. Dengan ini, maka industri dapat merespon permintaan pasar lebih cepat dan mengurangi biaya distribusi produk jadi. Tentunya dalam hal ini contohnya seperti sayur-sayuran. Teori ini sangat menentukan efisiensi dan keuntungan dalam kegiatan ekonomi, baik dalam sektor pertanian maupun industri. Memiliki lokasi yang tepat akan sangat berpengaruh terhadap biaya operasional dan waktu distribusi dan daya saing produk di pasar. Jadi, apa sih kesimpulan dari 3 teori tersebut? Kita bahas satu-satu. Teori pertumbuhan atau growth theory, pertumbuhan ekonomi ini tidak merata tetapi terpusat di wilayah tertentu yang disebut kutub pertumbuhan. Wilayah ini menarik wilayah sekitar untuk ikut berkembang, namun bisa juga menciptakan ketimpangan jika tidak ada kerjasama dan interaksi di antara wilayah. Teori kedua, yaitu argopolitan, pengembangan wilayah berbasis agribisnis antara interaksi kota dan desa itu sangat penting untuk mengurangi ketimpangan pembangunan, mendorong desa untuk menjadi pusat perekonomian baru, dan menciptakan hubungan ekonomi yang saling menguntungkan antara kota dan desa. Yang ketiga adalah teori lokasi yang dibagi menjadi 2. Lokasi pertanian yang menjelaskan bahwa petani yang berlokasi lebih dekat ke kota akan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi, ongkos yang lebih murah, dan risiko produk lebih rendah. Lalu, ada teori lokasi industri yang menekankan kepentingan memiliki lokasi industri yang strategis untuk meminimkan biaya produksi dan distribusi. Terdapat ada 3 skema di sini, di antara pasar dan sumber bahan baku, lebih dekat dengan pasar, atau lebih dekat dari sumber bahan baku. Ketiganya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Gimana? Gampang banget kan? Udah materi kan? Udah tidur, besok kasih tau ya nilainya berapa. Sama-sama. Bro, Absolute Cinema.